Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekel, Bapak Muhammad Ridwan, Komandan Damkar Kelurahan Lubang Buaya, Bapak-bapak dan ibu-ibu warga 09 yang hadir dalam acara latihan pemadam kebakaran yang kita adakan hari ini. Tujuan kita untuk mengenalkan alat-alat pemadam kebakaran dan cara penggunaannya. Nanti akan dipandu oleh tim damkar dari Kelurahan Lubang Buaya. Untuk ibu-ibu mungkin yang sering main kompor, nanti gimana kalau istilahnya kompornya terjadi kebakaran, bisa belajar memadamkan. Saya pengen salah satu warga nanti ikut praktek juga ya, biar tahu. Pak, izin Pak, kalau begitu semuanya aparatnya banyak semua. Oh ya, nanti semua bisa ini ya, mudah-mudahan cuacanya mendukung. Untuk awalan itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali acara ini, mohon Ustadz Hasan untuk membacakan doa supaya acara kita berjalan lancar tanpa halangan suatu atau apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh wanispuh, para seluruh keluarga RT 09, wabil khusus yang kami hormati Bapak LMK RW 02 yaitu Bapak Syaiful Anwar. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Namun mudah-mudahan kita semua pada pagi menjelang siang hari ini dalam rangka menyaksikan simulasi kebakaran ya, atau ya, simulasi pencegahan kebakaran. Dengan kita semangat, mudah-mudahan tidak ada satu hal yang kita tidak inginkan tentunya. Untuk itu, untuk memulai acara ini, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan semua acara kita pada pagi menjelang siang hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muhammadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua LMK, Bapak Haji Saudin, Bapak Jabut. Yang saya hormati juga dari Ketua LMK 02, Pak Kiai Haji Syaiful Anwar. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 sampai dengan RT 09. Yang saya hormati dari Kasektor Damkar, Kecamatan Cipayung ya Pak ya, Pak Ridwan. Saya hormati juga ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para undangan yang hadir pada kegiatan simulasi bagaimana cara memadamkan api yang akan nanti kita langsung praktekkan di lapangan RT 09 dan RT 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada pagi cerah ini ya, cerah, kita sebut cerah aja, semoga nanti kondisinya cerah, ya terang benderang. Pada kondisi saat ini kita akan melaksanakan dan juga salat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan simulasi pemadaman api ringan ini, yaitu dari Pak Ketua Pak LMK 02 beserta tuan rumah Pak RT 02. Tepuk tangan dulu. Ya.
Tepuk tangan untuk Pak LMK 02, Pak Kiai Haji Saiful Anwar yang sudah memberikan waktunya dan juga memberikan tenaganya dalam rangka kegiatan simulasi ini. Terus selanjutnya saya juga berharap kegiatan ini merupakan contoh kepada RW-RW yang lain atau LMK yang lain untuk bersama-sama memberikan inovasi atau terobosan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi warganya. Jadi keberadaan LMK itu tidak hanya sekedar memusyawarahkan. Kalau LMK kan lembaga musyawarah kelurahan. Tugasnya utama dari LMK itu adalah untuk berkoordinasi atau memusyawarahkan hal-hal keterkaitan permasalahan warga. Jadi bukan sebagai penuntut keputusan jika ada permasalahan di warga, tapi hanya sebagai bermusyawarah, berkoordinasi. Tapi pada hari ini yang saya lihat itu dari LMK 02-nya punya inovasi yang betul-betul luar biasa. Saya ucapkan ya, tepuk tangan sekali lagi untuk LMK 02, sehingga nanti kegiatan-kegiatan yang lain bisa menularkan ke LMK di Kelurahan Lubang Buaya yang dari RW 1 sampai RW 12. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan juga dari para warga yang hadir di sini dalam rangka kegiatan simulasi ini. Saya rasa mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena mengingat waktu dan juga cuacanya kurang mendukung. Jadi nanti kita langsung praktek ke lapangan ya, kita lihat bagaimana cara memadamkan. Ya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang dingin ini, pagi yang sejuk, pagi yang bahagia ini di sini kita masih diberi nikmat iman Islam dan juga sehat walafiat khususnya. Nah, mudah-mudahan dengan berkat nikmat itulah kita dapat beraktivitas. Oke, yang saya hormati Bapak Ketua RT 09 RW 02, Bapak LMK 02 serta jajaran dari kelurahan, Bapak Sekel, Lubang Buaya, selamat kenal Pak dari saya Pak. Mudah-mudahan acara hari ini dapat berjalan Pak. Insya Allah kalau hujan nih udah ada pawangnya lagi gampang saja. Bisa ya Pak, udah dipindahin. Oke, jadi ini Pak. Kita mau izin Pak, saya ceritakan dulu bagaimana kronologis ada kegiatan seperti ini. Awalnya itu terjadi kebakaran ya Pak ya di RT 09 RW 02, tepatnya di rumah sama Pak RT Pak Nugi ya. Oke, laporan dari kami itu terjadinya kabel udara yang terbakar. Kabel udara tahu Bapak? Ini kabel udara Pak terbakar. Anggota saya merapat ke sana dengan mobil. Bapak Rizal sama anggotanya datang ke sana. Ternyata dilihat apa Pak? Satu TV, iya Pak ya? Satu TV, pokoknya meja itu ya, meja sudah hangus terbakar. Itu menandakan bahwa Pak, yang terbakar itu sudah komponen rumah. Alhamdulillahnya dengan sigapnya dari pertolongan warga aman ya Pak ya? Langsung disemprot menggunakan apa? Tepuk tangan dulu nih Pak. Oke, itu runtutannya Pak, itu apresiasi buat kita Pak. Terus yang kedua Pak, setelah kejadian itu saya berkontak dengan Pak RT, Pak bisa nggak kita melakukan kegiatan simulasi? Kita kan belum pernah ada kejadian seperti ini, supaya kita tahu Pak bagaimana cara menangani hal-hal tersebut. Boleh Pak, saya aplikasi langsung boleh Pak, bersurat ke kami, by WA kalau apa nanti saya respon. Kita bersurat dengan Bapak, kita ini akhirnya ya udah, alhamdulillah kegiatan ini terlaksana. Seperti itu Pak runtutannya Pak ya. Jadi hal seperti itu karena ada kejadian baru bergerak. Dan hal seperti ini sebenarnya Pak seharusnya itu sebelum ada. Dan ini apresiasi sekali Pak buat warga di sini Pak, karena
Acara seperti ini, sosialisasi seperti ini yang digadang, yang di permohonan itu sedikit Pak. Yang ada kadang kita kemarin waktu itu, tahun kemarin itu mengadakan kegiatan itu kita pakai anggaran Pak. Itu aja susah Pak. Padahal kalau Bapak boleh tahu Pak, kegiatan seperti ini nggak ada ilmunya di kampus, di sekolah nggak ada Pak. Benar nggak Pak? Adanya di pemadam yang memberikan sosialisasi Pak. Adanya di situ. Dan perlu Bapak ketahui efeknya Pak. Kalau ada kejadian efeknya gimana Pak? Yang hilang kan banyak Pak. Harta, nyawa yang mati. Tapi alhamdulillah Pak, saya mohon untuk Bapak-Bapak sekalian karena ini kita sama-sama serius Pak. Coba pahami metode pengajaran yang saya akan lakukan. Ketika ada tanya jawab langsung aja Pak. Jadi nggak usah nunggu nantinya. Tahun 2022 1.200-an dalam 1 tahun di Jakarta. Bisa bayangin Pak, satu hari berapa kejadian di Jakarta? Bisa 2 sampai 3, bisa 4 Pak. Satu hari kejadian di Jakarta. Kebakaran adalah nyala api. Awalnya dari nyala api. Betul ya Pak ya? Kecil maupun besar yang menyebabkan kerugian harta maupun jiwa. Kebakaran seperti itu Pak. Kebakaran adalah nyala api kecil maupun besar yang menyebabkan kerugian harta maupun jiwa. Hujan majuan aja ini. Udah nggak apa-apa, saya biasa bahasa. Hah? Ya. Lupa mikir ya. Di sini aja nggak apa-apa ya Pak ya. Lanjut ya. Oke, yang selanjutnya Pak. Yang selanjutnya saya mau tanya nih Pak. Kemarin itu menghubungi pemadam lewat apa Pak? Telepon ya Pak ya. Ya. Nomor telepon pemadam kebakaran ada yang tahu nggak Pak? 113. Iya. Itu sudah yang dulu Pak. Kalau yang sekarang di Jakarta ada namanya call center 112. Tuh, Bapak ketahui. 112 itu call center nggak hanya pemadam saja Pak. Di situ ada ambulan, polisi, segala sesuatu yang sifatnya kedaruratan, teleponnya ke 112. 112. Butuh apa? Telepon 112. Tapi di pemadam pun ada nomor telepon Pak. Pak L, kesana aja Pak. Pak Sekel. Dalam. Ke dalam. Ya, oke, lanjut ya Pak ya. Di pemadam itu ada nomor telepon Pak. Nomor telepon call center kami yaitu di 021 85 904 904. 021 85 904 904. Itu berupa nomor telepon biasa ya Pak ya. Nomor telepon biasa. Oke, lanjut yang selanjutnya. Kebakaran di Jakarta ini mayoritasnya ada 2 Pak kejadian. Yang pertama disebabkan oleh listrik, yang kedua disebabkan oleh kompor gas. Nanti kita praktekkan untuk yang kompor gas. Sekarang saya mau kasih tahu nih Pak. Oke. Kalau kebakaran oleh listrik biasanya terjadi karena apa Pak? Konsleting listrik. Kalau konslet itu MCB-nya turun nggak Pak? Turun. Berarti sistem apa itu Pak? Kenapa Pak? Konslet. Beban muatan lebih. Oke. Nah, kita di sini dah. Lebih. Oke. Listrik itu biasanya yang terbakar itu karena satu, tidak punya penguat. Jadi ketika listriknya lebih, dia nggak turun MCB-nya. Tapi langsung loss, listrik loss. Biasanya itu kejadian satu karena apa? Perangkatnya tidak sesuai Pak. Perangkatnya tidak sesuai. Contohnya apa Pak? Kabelnya yang tadinya, misalkan kita kalau contohnya ya, buat kita ngelas apa kita ngegerinda Pak. Kalau kita pakai kabel sound, pasti akan ngalah. Sama pun seperti itu Pak. Sama seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah karena bebannya lebih. Karena tidak sesuai Pak, peralatan yang digunakan itu tidak sesuai. Tidak sesuai itu kenapa Pak? Alatnya seharusnya SNI tidak SNI. Saya mau tanya nih, di rumah-rumah Bapak sekalian, kabel itu sudah berapa lama Pak ada di dalam rumah?
Tahunan udah ada. Tahunan, puluhan tahun, betul ya Pak ya? Puluhan tahun mungkin. Iya. Sekarang saya mau tanya, seharusnya itu diganti apa enggak? 8 tahun ya. Ya, diganti Pak. Contoh kalau kabelnya bermasalah apa Pak? Warnanya Udah buluk. udah buluk, coklat biasanya seperti hitam. Dan itu kalau di kelas kami Pak, namanya kelas C Pak. Kelas pemadam itu kelas C. Kelas C itu kebakaran disebabkan oleh listrik. Berubah menjadi kelas A. Kelas A. Kelas A itu benda padat. Nih saya jelaskan dulu ya Pak ya. Kelas A, kalau di pemadam itu ada komponen-komponen buat klasifikasi kebakaran Pak. Yang pertama kelas A. Kelas A itu benda padat. Kelas B benda cair. Kelas C listrik. Paham ini Pak ya? Kelas A, B, C. Nah, kalau kita yang terbakar adalah komponen listrik, berarti kelasnya kelas C. C. Kalau misalkan ada kebakaran itu dipadamkan pakai apa Pak? Kalau kelas C? Pakai air bisa nggak Pak? Pakai busa. Pakai air bisa nggak? Enggak. Nggak. Kenapa Pak? Nyetrum. Bisa Pak, bisa mati Pak. Tapi 2 yang mati Pak. Listriknya dan Oke, caranya gitu Pak. Kita alihkan, kita buat supaya kelas kebakarannya berubah jadi A. Caranya bagaimana Pak? Diturunkan MCB. Ketika MCB-nya turun, berubah kan kelasnya kan? Tadinya ada listrik, jadi tidak ada listrik. Setelah itu bisa nggak Pak pakai air? Bisa. Aman ya. Oke, kalau untuk listrik seperti itu Pak. Lanjut gas Pak. Gas kita praktek aja langsung Bapak ya Pak ya. Aman ya. Saya jelasin enak tuh jadinya. Di sini aja dikira. Ya, kebakaran disebabkan oleh gas. Kenapa gas? Bocor biasanya mah. Bocor. Yang meledak apanya Pak? Tabung. Betul. Tabung apa Pak? Yang meledak tabungnya. Di TV tuh sering lihat kebakaran disebabkan oleh tabung gas meledak. Gitu ya Pak ya? Tabung gas meledak. Tetapi ketika tabungnya utuh benar. Cuma hitam saja dia. Terus dilihat tabungnya, polisi bawa tabung gas buat barang bukti. Masih utuh, masih bulat. Tapi warnanya hitam. Jadi yang terbakar apanya Pak? Gasnya. Yang terbakar gasnya. Kenapa bisa? Karena kebocoran gas. Bocoran gasnya bocor. Nggak hanya di tabung saja, di kompornya bisa, di selangnya bisa. Oke, karena ini agak waktunya lama, saya ulas satu-satu supaya paham. Aman ya? Oke, sekarang saya mau tanya nih, bapak-bapak di rumah nih. Kalau naruh gas itu di mana? Samping kompor. Ini anuan di sini ya, di sini. Nih udah terang kan, alhamdulillah ya Pak ya. Di sini biasa begitu ya, di sini. Besok mulai sekarang dirubah Pak polanya, jangan di sini, tapi di samping. Kenapa? Kenapa Pak? Bukan. Kalau di sini Pak, ketika sininya nyala, Bapak berani nyopot kalkulatornya. Sumbernya dari mana? Dari tabung. Berani copot? Enggak. Kalau di sini? Ahli ini Aman. bakat. Ya. Di sini aman. Besok dirubah tuh, ya. Tadinya di dalam tapi di luar seperti ini. Terus yang kedua Pak, jangan sekali-sekali ditutup. Bikin lemari tuh, biasa begitu kan? Takut apa tahu? Nanti dulu, ini dulu, saya tahu itu. Ditutup Pak. Meja ditutup, gasnya di dalam seperti ini. Ada nggak seperti itu? Ada. Banyak. Saya tanya, kalau ini bocor ketahuan nggak? Enggak. Ya, besok dirubah, sininya dibuka. Sininya dibuka, naruhnya di samping, jangan di bawah. Tuh poin yang pertama. Ingetin ya. Terus yang kedua, gas itu bau kan? Sebelumnya nggak bau Pak, sebenarnya nggak bau. Tapi dibuat bau supaya apa? Ketahuan gas itu bocor. Bau gas itu ada 2 jenis Pak, kalau Bapak ketahui. Satu ketika mau habis.
Benar kan, Bu? Mau habis. Yang kedua karena bocor. Perbedaannya di mana, Pak? Yang pertama, kalau mau habis baunya seperti bau durian. Tuh. Benar gak? Gak pernah makan durian jangan-jangan. Baunya seperti bau durian. Dan itu cuma seketika aja, Pak. Seketika aja, maksudnya nggak terus-menerus. Tuh perbedaannya. Terus yang kedua, gas bocor itu. Kalau gasnya bocor, baunya sangat menyengat. Nggak enak banget di hidung. Nggak enak banget di hidung. Rasanya, kecuali Pak, kecuali yang nggak nyium, yang kena COVID. Terus tes PCR dulu dia. Yang flu. Benar. Ya, oke, pahami ya Pak ya. Gas itu bau itu satu, bocor itu satu karena mau habis. Kenapa? Mau habis bau. Karena tekanan yang di dalam itu udah mengecil Pak, murah. Tekanan di sini lebih dari 12 bar. Tekanan di tabung ini. Terus kalau misalkan gas bocor baunya sangat menyengat. Pahami ya Pak ya? Oke, sekarang saya kasih tahu itu yang kedua. Terus yang ketiga, cara supaya tidak gasnya itu tidak meledak. Ya, kalau kita nyium bau gas bocor, apa yang Bapak lakukan? Yang pertama, coba apa lagi? Apa lagi? Buka apa? Buka pintu. Terus apa lagi? Ulangin tabungnya, ganti. Betul. Iya. Nih Pak, saya kasih tahu Pak rumusnya nih, supaya tidak ada kejadian gas itu meledak. Yang pertama yang dilakukan apa? Kalau nyium bau gas bocor, yang pertama adalah jangan menyalakan lampu dan mematikan lampu. Lampu yang sudah nyala biarkan menyala, lampu yang sudah mati biarkan mati. Kenapa Pak? Ada korek gas Pak? Alisa. Aduh. Nih Pak, ada bunga api. Ini korek gas Pak, ada gasnya. Ketika ada bunga api, nyala. Paham ya Pak konsepnya? Kalau di listrik, kelistrikan Pak, pernah ada sini ada listrik Pak. Ketika ada petekan nyala, dia pasti ada bunga api, benar nggak Pak? Pernah lihat kan? Pasti ada bunga api. Makanya kenapa nggak boleh ketika gas itu bocor ada petikan bunga api? Kenapa? Karena takut seperti ini. Ya paham ya Pak ya? Kalau gas itu Pak, kalau meledak seketika Pak, eksplosif, seperti bom Rusia, langsung habis, ya. Dan dia menempati posisi pojok-pojok biasanya yang gampang kebuka dia, dihajar semua. Kita pun kena Pak, pasti. Tuh, yang pertama itu Pak, apa Pak? Lampu yang sudah nyala biarkan nyala. Pokoknya listrik yang sudah nyala biarkan nyala, listrik yang sudah mati biarkan mati. Paham ya? Terus yang kedua, Pak minjem dulu koreknya ya Pak ya. Gak apa-apa ya. Ingetin tuh Pak. Curang korek jadi. Oke lanjut yang kedua apa Pak? Cabut regulator. Kenapa Pak? Karena sumbernya di sini Pak. Ketika regulatornya dicabut, sumbernya hilang. Betul Pak ya? Kalau nggak dicabut pasti ngecas terus dia, bunyi terus, keluar terus. Tapi kalau udah dicabut, enggak. Terus yang ketiga, buka jendela pintu. Fungsinya buat apa Pak? Supaya gas itu keluar. Ya, terus yang keempat, bawa tabung gas ke luar. Kemana Pak? Wah, ke rumah tetangga Pak. Repot urusannya. Ke luar atau di mana? Di jalan seperti ini. Supaya sumbernya itu ke luar. Terus yang kelima, apa Pak? Kipas. Menggunakan apa Pak? Kipas menggunakan apa Pak? Kipas angin. Jangan menggunakan kipas angin, tapi menggunakan
anduk, kain, intinya buat kibas-kibas supaya gas yang di dalam itu cepat keluar. Paham ya Pak ya? Oke, saya ulangi lagi boleh? Yang pertama, karena ini penting Pak. Ketika Bapak salah langkah, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Pastinya itu. Oke, yang pertama Bapak. Listrik yang sudah nyala biarkan nyala, listrik yang sudah mati biarkan mati. Pokoknya listrik jangan diapa-apain, udah diemin aja dulu. Kalau ada bau gas. Terus yang kedua, cabut regulator. Terus yang ketiga, Buka jendela. buka jendela. Yang keempat, bawa keluar tabung gas. Yang kelima, kipas. Tepuk tangan dong Pak, semangatnya mana? Ya. Ini, ya tahu ini. Sekarang saya tanya, tabung gas ini bahayanya di mana? Tuh. Satu di. Oke, saya kasih tahu ya Pak ya. Tabung gas ini ada warna merah, betul? Betul? Warna merah. Menandakan apa Pak kalau warna merah? Bahaya. Bahaya. Di Pertamina ngasih coretan di sini warnanya merah, betul? Seharusnya ada dua Pak, nggak cuma di sini, tapi satu lagi di tengah sini. Kenapa? Ini buatnya di Pulau Gadung Pak, saya tahu persis ini buatnya. Yang kosong dua begini, digabungnya di satu, dilas muter. Ini seperti ini. Nah, di sini benar Pak ditandain merah, tapi yang di sini nggak ditandain Pak. Kenapa? Udah kuat. Kenapa, Pak? Kalau di sini dikasih merah, tulisan di sini hilang, Pak. Tulisannya apa nih, Pak? Hanya untuk miskin. Hilang tulisannya. Nah, seharusnya itu, Pak. Kenapa saya kasih tahu itu? Karena komponen inilah yang bahaya, yang rawannya di sini. Yang di sini dan di sini. Cara gini Pak, pernah ada kasus saya. Pernah ada kasus pagi-pagi biasanya Pak, ibu-ibu tuh kerjanya. Datang ke pos. Langsung aja Pak ini datang ke sini. Taruh di depan pos. Saya lagi di depan tuh lagi bersih-bersih unit, dia bilang, "Pak, tolongin Pak gasnya." Langsung lari Pak kayak apa tahu. Terus saya bingung, ini kenapa nih ibu-ibu ngasih gas? Begitu saya samperin ternyata bocor. Bocornya di mana Pak? Yang tadi komponen itu adanya di sini. Itu poin yang pertama. Nah, ada lagi ibu sama Pak kejadian begitu. Taruh tinggal, "Pak, nih Pak, tolong Pak, gasnya bocor." Pergi dia langsung. Alhamdulillah saya bilang dapat 2 gas. Ternyata apa Pak? Ada yang bocor lagi. Bocornya di mana? Di sambung. Cara yang kita ulas satu-satu. Yang pertama, kalau yang terjadi kebocoran di sini ventil. Kenapa Pak? Sobek. Ventil. Iya. Kan begini tuh Pak. Nggak rapat. Kenapa? Bukan. Mau tahu nggak Pak? Karena kalau kita makan Pak, kalau ini Pak, tahu kan? Tuh, jendela ini fungsinya buat apa Pak? Makan. Tekan pentil. Gini ya Pak, izin maaf ya. Gini turun seperti ini. Ketika ditekan pakai yang itu, betul? Betul ya? Gasnya keluar dari samping. Terus, itu yang normal. Tapi kalau bocor di situ, yang nggak normal begini Pak. Yang nggak balik miring. Nempel di samping. Miring. Nempel di. Caranya bagaimana Pak? Korek. Goreng pakai apa Pak? Paku. Oke. Pakai obeng. Dicoblos, ditekan menggunakan benda selain besi. Kenapa? Besi. Ini apa Pak? Besi. Besi ketemu besi. Takut timbul gesekan. Takut timbul bunga api. Tapi pakai apa Pak? Jadi kurang Macam-macam lah pokoknya intinya. tutup sate. Pakai sumpit. Dongkrak nggak Pak? Sumpit. Terus gigi itu bisa Pak. Bisa. Tekan aja bawahnya ini. Dalamnya ini tekan. Terus dia keluar. Balik lagi dia. Nah, kalau Bapak ragu, Bapak berani itu bau masuk ke dalam,
Kalau masuk ke dalam, dipakai ininya Pak. Masukin lagi, copot lagi. Kalau udah aman, tapi kalau Bapak dalam. Tapi resikonya apa Pak? Kalau di dalam rumah dikerjakan, gasnya keluar di situ di dalam rumah. Ya, caranya seperti. Nah, terus cara amannya ya saya bilang tadi, bawa keluar. Ketika ketahuan itu bocor miring seperti itu, bawa keluar ke jalanan, lapangan, bawa ke situ, baru lakukan seperti yang tadi saya bilang, ditekan aja Pak. Ya, aman ini nggak apa-apa Pak. Tekanan di dalam tabung lebih besar daripada di luar Pak. Nggak mungkin api itu masuk ke dalam sini, nggak mungkin. Tapi dari atas sini, tekan aja Pak sekali-sekali. Keluar, balik ya. Paham ya? Tapi nekannya di luar. Tuh yang kejadian sini. Terus yang kedua, yang kejadian yang di tambungan. Apa yang kedua? Betul Pak, dibuang di luar, di lapangan. Caranya bagaimana? Copot regulatornya, nyalain udah di luar aja di situ. Kasihan Pak, jangan kembalikan ke tukang gas. Dia juga pasti bingung Pak. Nah, dia ngeri juga Pak. Kenapa sih bilang ngeri lagi? Ngeri juga dia. Nah iya, bocor pastinya. Lebih baik kita korban 20.000 daripada korban 20 miliar. Ya, taruh di luar, kita buka, kita supaya gasnya ke luar. Oke, paham ya Pak ya kalau kebocoran seperti itu. Sekarang saya kasih tahu lagi cara untuk harus lakukan adalah lihat harganya. Berapa duit Pak? Minimal paling kecil berapa Pak? 20.000. Paling mahal 25 ada ya Pak ya, tergantung lokasi, tergantung diantar apa enggak gitu ya Pak ya. Saya sarankan hal seperti itu Pak. Yang pertama lihat harganya 20 ke atas. Tapi yang saya sarankan dari 20 ke bawah. Kenapa Pak? Isinya kurang. Isinya oplosan. Nggak jelas Pak. Bapak sering lihat nggak? Kalau digoreng seperti ini kayak ada pasir yang Gerak. ya, seperti itu. Ya, belinya yang pertama, belinya di atas 20.000 yang aman. Terus yang kedua yang perlu Bapak lihatkan adalah sampingnya nih Pak. Di samping sini ada tulisan apa? Tahun. Bulan dan tahun. Wah, tukang gas apa? Bulan dan tahun. Enggak apa-apa. Kalian koreksi ya. Ya, ukurannya apa namanya? Las-las ininya dilihatin. Tahunnya. Contoh 03 strip 22 boleh dibeli nggak? 03 strip 22 boleh dibeli nggak? Tidak. Kenapa Pak? Sudah lewat. Lewat. Nah, terus 05 strip 23 boleh dibeli nggak Pak? Bisa. Boleh. Kenapa Pak? Masih ada 3 bulan. Masih ada 3 bulan. Oke, kenapa ada tulisan itu? Ada batas usia. Tabung ini setiap 5 tahun sekali harus uji harus hidrostatik apa namanya lah, tes tekan untuk mengetahui kemampuan tabung tersebut untuk memperoleh tekanan lebih dari 10 bar ke atas. Harus dites tekanan di sana. Kalau tabung gas beli di bawah itu biasanya tabung lasnya ngoplos. Biasanya yang harganya murah itunya juga nggak di bawah itu, pasti ngoplos, nggak mungkin nggak. Ngoplos itu gimana caranya? Tabung gas yang udah isi dari pertama seperti ini, dituang setengah kan banyak. Pernah kejadian di Duren Sawit, ngoplos begitu meledak. Pernah ada di sini Pak? Bener kan ngoplos? Nah meledak, dah loncat gasnya, palanya juga loncat. Tahu kemana? Oke, paham ya Pak ya? Yang dilihat sininya. Terus yang kedua yang dilihat apanya lagi? Karetnya. Kenapa karetnya? Karena buat tahanan gas. Dia itu sistemnya begini Pak. Ketika ininya tendolannya itu ada karetnya Pak di dalam itu.
Nah, ada batasnya. Jadi kalau ketika ditorot itu hanya di samping karetnya aja keluar gasnya. Jadi nggak semuanya. Kalau nggak ada karetnya dia penuh Pak gas. Tekanan lebih tinggi dia. Nah, sekaligus keluar. Paham ya Pak ya? Banyak nih yang saya ini. Hafal ya? Oke. Terus yang selanjutnya adanya di regulator. Kenapa Pak? Kenapa ada di regulator? Pernah nggak lihat ketika dimasukkan dia ngecos tuh? Gitu ya. Sering kan? Kenapa itu Pak? Tidak pas. Hah? Ininya tidak pas. Kalau nggak pas langsung dikasih Batu. Tindin cobeknya habis bekas ngulek kasih tikus bawa yang tendang sama tikus dia tumpah bocor lah. Di sininya kenapa sininya? Karena sudah aus. Bapak lihat pinggirannya di sini pasti ada kisi-kisi tuh, ada kisi-kisi yang untuk menahan dia, menahan tabung gas. Kenapa di sini bisa aus? Kenapa Pak? Sering dipakai. Sering dipakai. Betul. Pernah lihat Bapak? Ini nepel Pak namanya. Nepel itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang kurus. Benar nggak? Benar nggak? Nih saya kasih tahu, nepel yang seperti ini adalah nepel yang belum diganti selama 5 tahun. Tapi kalau nepel yang sudah panjang, sudah pernah diganti. Itu pahami ya Pak ya? Kalau beli dibiasakan sama Pak. Beli yang pendek seperti ini, ntar tukar beli lagi yang pendek seperti ini, supaya ininya aman. Ketika ini ganti nepelnya kan gendut nih Pak, kecil pendek gendut, ya. Ketika masuk ke sini dia nanti kencang. Tapi ketika kita beli lagi tapi yang panjang pendek, panjang kurus dimasukin jadi oblak. Nah, oblak. Jadi caranya bagaimana Pak? Satu, beli yang seperti ini yang serupa Pak belinya, panjang-panjang terus pendek-pendek terus. Terus yang kedua caranya, kalau udah oblak sama sekali nggak bisa dipasang, harus diganti. Apanya? Regulator. Berapa harganya Pak? Tergantung ya. Tapi lumayan ya harganya. Kalau nggak diganti berapa duit Pak? Nah 20 miliar katanya. Oke, diganti. Saya sarankan Pak, bagi bapak-bapak di sini ya, di rumah nanti yang jualan, atau jualan Pak ya, dipakai terus, kan sering ganti-ganti tuh. Itu paling enggak 1 tahun 2 kali ganti Pak. Dan kalau misalkan bapak-bapak di rumah cuma hanya kegiatan masak sehari-hari, paling enggak 1 tahun diganti Pak. 1 tahun diganti. Jangan-jangan dari pertama kali pembagian pemerintah sampai sekarang belum diganti-ganti nih. Enggak ya. Oke, Pak gitu ya, pahami ya Pak ya. Yang paling aman seperti ini. Kenapa? Paling mudah ketika ada sesuatu kita copot. Tapi kalau yang ngangkut begini agak sulit, bener gak? Repot. Emang sih ketika kita beli yang gampang, yang bisa nggak bocor, bisa aman. Kita angkat-angkat pun nggak akan goyang. Tapi ketika dianya ininya kendor, bocor dari situ, ada nyala sekalipun, kita pasti akan kerepotan untuk membukanya. Tapi kalau hal seperti ini tidak Pak. Kita tinggal putar, keluar. Jadi yang pengaman itu nggak disarankan. Nggak usah neko-neko Pak. Seperti itu. Terus sales Pak ngaku-ngaku Pertamina biasa begitu. Bener kan? Iya. Kadang Selang bisa menyebabkan kebocoran. Yang poin yang pertama kenapa Pak? Sudah masa expired, sudah usia. Tandanya apa Pak? Sama seperti kabel. Kena panas, karet kena panas jadinya kaku. Kalau yang lain kaku nggak apa-apa, tapi kalau karet kaku nggak enak. Keras. Ya, terus satu. Yang kedua apa Pak? Karena bolong. Bolongnya kenapa? Digigit, Gesekan. Bapak percaya nggak? Ketika ini dibuang tong sampah, tikus nggak akan mau Pak, nggak akan doyan. Ini bisa doyan, tikus bisa doyan, kenapa Pak? Karena sudah berubah warna, berubah rasa Pak. Selangnya ini berubah rasa. Contohnya seperti apa Pak? Ketika kita goreng,
Minyaknya kita goreng ikan. Minyaknya loncat, kasih loncat, nempel di selang. Habis makan ikannya diirisin. Kalau ikan goreng itu enaknya pakai sambal apa? Terasi. Nyambal terasi kan? Terasinya digoreng nih. Biasanya terasinya digoreng, loncat kan ke sini, nempel lagi nih. Nempel lagi ke jadinya rasanya apa nih, Pak? Tinggal tambahin sayur asam. Ada udah disiapin merek. Itu betul kan? Kalau saya tahu Pak, saya orang pemadam, saya tahu itu bahaya di situ. Makanya saya kerjakan buat di rumah saya. Hah? Iya. Ya, harus sering dibersihkan. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, adanya di kompor gas. Kenapa Pak? Sudah lama. Kompor gas itu komponen ada selang-selang kecil Pak, yang buat penghubung itu Pak. Itu korosi apa? Karatan. Itu pecah tas, bocor di situ. Caranya bagaimana Pak? Jangan ditambel, tapi dibeli. Berapa duit Pak? Tergantung kan, mau belinya yang mana? Kompor tanam apa kompor di atas ya? Tergantung. Tapi kalau nggak diganti? Bocor. Ya, 20 miliar. Oke. Banyak kan yang mau saya kasih? Banyak ya? Apal? Enggak apa-apa Pak. Berapa orangnya? Oke, gas ini keluar begini Pak, bau nggak? Kalau di ruangan terbuka nggak akan bau Pak. Tapi kalau di ruangan terbuka nggak akan bau, tapi di ruangan tertutup pasti baunya menyengat Pak, dan akan nyala. Dulu. Tuh seperti ini. Caranya bagaimana Pak? Caranya bagaimana? Ditutup. Kalau saya tutup begini Pak. Tepuk tangan dong. Iya. Canggih ya. Ulangin Pak. Berani Pak. Kalau berani gimana Pak? Ya, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi. Perhatikan. Boleh dites. Pelan-pelan. Itu kan di situ Pak, kalau di sana ditutup. Regulator ada. Satu-satu. Betul Bapak ini ngomong. Kalau di kompor begini. Nah, sekarang saya kasih tahu kalau ini selangnya digigit, tikus. Bocornya seperti itu. Oke? Sudah saya lakukan? Oke, sekarang gantian praktek. Ayo. Awas buka dulu, awas itu. Caranya bagaimana Pak? Perhatikan saya. Kelihatan. Pegang Pak sininya. Pegang. Ininya diurutkan. Diurut tuh. Ya. Setelah sampai di atas tutup. Tutup lubangnya. Lubangnya. Jangan dibuka, langsung ditutup aja sampai tahan berapa lama? Ditutup sampai berapa? 5 menit. 2 tahun. Enggak, pokoknya intinya kurang lebih sampai 10 detik apa 20 detik lah baru gitu. Kenapa Pak? Supaya apinya hilang. Oke, silakan Pak. Pak, ada ini tanah gitu bagaimana gitu. Bapak asli mana Pak? Asli mana Pak? Gemeteran Pak. Ya biasa penuh tantangan. Iya. Oke, sekarang latihan dulu Pak. Latihan bagaimana? Ayo, ini dipegang satu. Nah, diturutin begini Pak. Kayak berapa kurang? Iya, udah jengkal. Tutup. Nah, setelah sampai di atas Pak, begini diemin aja seperti ini. Oke, paham? Ya, oke. Nih ada istrinya mana Pak? Jauh ya Pak. Oh, oke, lanjut Mas Tiga. Ayo bantu doa aja teh. Oke, ya. Awas hidung. Ayo Pak. Jangan teh. Jangan itu. Iya, tepuk tangan dong. Iya, panas nggak Pak? Enggak kan? Aman kan? Enak nggak Pak? Enak. Pakai nasi Pak. Oke, lanjut siapa ayo? Ayo. Gede dia. Agak apa-apa, nggak ngaruh. Latihan dulu Pak. Langsung aja. Ayo. Oke, ayo Mas. Ayo Dikit ke atas Pak. saya angkat 12 tangan doain. Angkat. Oh, Tepuk tangan dong. Oke, lanjut.
Lanjut Pak. Ayo. Nggak apa-apa. Ayo. Oke ya. Aman ya. Langsung mati. Oke. Nyalain. Udah nggak apa-apa. Santai aja. Dia mana curhat. Udah masuk langsung. Tutup. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah enteng. Pak Ustaz doain. Aplaus untuk Pak LMK. Panas. Iya. Perantaranya besi ya. Iya. Sama Pak. Maksud saya gini Pak, kenapa saya ini kan sering dipakai ulang-ulang Pak. Kalau karet lama-lama meleleh. Kalau besi kan enggak Pak, panas doang. Atau coba aja itunya dibuka. Oke bisa, siap. Jangan bikin perangkap harga kamu. Oke, lanjut. Gimana? Tinggian kagak nyampe tangannya nutup. Ayo. Aman kan? Iya, aman. Oke, ada lagi? Praktekkan di ini apa di triknya. Tuh. Aman kan? Udah pegang kenceng Pak ininya. Pegangnya apa besinya? Pegang ini tangan yang ini Pak, yang ini tangan buat main. Ini buat main ini ya. Oke. Ayo. Cakep kopinya. Oke, aman ya Pak ya? Oke, silakan di dulu. Di ujung lagi. Gini tangannya. Nah, naikin. Enggak gini, diurut begini. Iya, gitu. Tutup. Sit. Tuh langsung mati Pak. Udah biasa aja Pak. Ada pesan-pesan nggak Pak? Lumayan lawangan sekel nyata. Oke, ayo. Panas. Atasnya doang, tutup. Iya, tepuk tangan dong. Coba diginiin aja mati Pak. Wah. Kebakaran ya, teriaknya apa Pak? Bakaran. Kabur semua Pak. Ya. Ayo, saya sama saya. Ketika Bapak teriak kebakaran, kabur semua Pak. Tapi teriaknya jangan kebakaran Pak. Teriaknya apa Pak? Tolong, lari nggak masuk ke dalam orang semuanya. Nyamperin kan? Gitu. Ya, itu hanya uji tes. Tapi kalau ada kebakaran seperti itu jangan dilakukan. Yang dilakukan adalah cabut regulator. Saya kan praktekkan menggunakan kompornya. Oke, udah diisi. Oke, saya lanjut praktek. Ya, bagaimana kalau ada kejadian kebakaran di kompor pas ketika masak, betul kan? Biasanya itu yang terbakar apanya? Yang dimasak. Wajannya ya. Kenapa wajannya? Karena ada minyaknya. Minyaknya Panas. betul minyak panas Pak. Maksudnya minyaknya itu berlebih Pak. Yang nggak boleh itu berlebih Pak. Kenapa nggak boleh berlebih? Biasanya apa? Wajannya kecil, minyaknya banyak. Itu apinya naik. Tahu nggak tukang nasi goreng yang atraksi itu sama tuh seperti itu Pak. Tapi dia tahu cara. Kalau ini kan nggak Pak. Ketika nyala, pernah ada kejadian mana Pak? Pernah ada orangnya Oh iya, pernah ya Bu ya. Betul kan apinya naik Bu, naik ke atas kompor kan, nyala besar seperti itu kan? Ya, seperti itu. Hah? Habis goreng apa Bu? Oh, tem. Kira mau ikan gitu. Kalau ikan mau enggak itu? Ikan. Oh, Cuman kalau goreng nyala kan enggak bakalan. Wah, cakep. Oke, saya kasih tahu caranya nih. Yang pertama, nyalain dulu Mas Dika. Pakai ini aja nyalain bisa. Terus nih, Minder tadi dia. taruh di samping, itunya taruh di samping. Oke, seperti ini kejadiannya kan Bu. Betul kan? Yang pertama kita lakukan apa? Lihat arah angin. Bukan. Yang pertama kita lakukan adalah Menutup. cabut regulator. Makanya kenapa? Kalau Bapak di bawah sini nih regulatornya bisa nyabut nggak? Nggak akan berani yakin. Kalau saya doang yang berani. Tapi Bapak nggak mungkin bisa. Tapi kalau di samping bisa kan? Cabut regulatornya. Mati. Gasnya mati. Yang masih hidup apanya? Wajannya. Caranya bagaimana? Nah, pindahin cakap Bapak kena. Aduk basah. Pakai handuk basah diapain?
Tutup. Cukup dicelupin air dulu, habis itu ditutup. Ayo, Mas. Udah bebas itu. Ini saya kasih tahu Pak, nanti saya oleh satu-satu. Oke, silakan, tutup aja. Nah, mati Pak, tepuk tangan dong. Ada tekniknya. Yang pertama kita tahu adalah teknik pembukaan regulator. Yang saya tanya Pak, ini fungsinya ini apa Pak? Buat pegangan. Buat pegangan. Selain buat pegangan, buat buka Pak. Ini contohnya Pak. Contohnya seperti ini. Ini masuk kan? Caranya tangannya satu ke bawah seperti ini, dinaikkan pakai jempol. Kalau begini pasti nyangkut-nyangkut Pak, namanya orang panik Pak. Nggak jelas begini. Tapi kalau ini masukin dalam tangan satu, diputar. Kan seperti ini Pak, masukin, putar. Saya mau nyoba. Ayo Pak, mumpung saya lama di sini, mau nyoba. Cara iya. Saya pegang putar. Gampang kan? Kalau begini Pak, nggak jelas. Ya. Oke, bisa? Bisa. Mau nyoba? Kan saya bilang yang amannya seperti ini. Sini. Yang aman yang kayak begini. Ada lagi yang aman, blugas. Tahu blugas Pak? Kan dia nggak ada nepalnya dia, langsung dari itunya diputar. Iya. Itu aman. Oke, bisa Pak? Kan api yang ada di penggorengan. Caranya, cara pegangnya Pak. Cara pegangnya juga harus diperhatikan. Nggak ada yang itu ya, miring. Pak, ada yang punya anduk nggak? Lagi dijemur, Ambil aja, ambil. Oke, cara perhatikan, cara megangnya. Cara megangnya adalah jempol yang satu depan seperti ini, dinaikkan tekuk ke atas, diputar. Fungsinya buat apa Pak? melindungi diri. Melindungi tangannya supaya tidak terbakar. Kalau tangan yang terbakar, kalau ibu-ibu tangan yang terbakar, yang kasihan siapanya Pak? Suaminya. Kasar. Iya, kalau bapaknya tangannya terbakar, yang kasihan siapanya Pak? Ibunya. Jelek aja pikirannya kan. Enggak, kasihan nggak bisa kerja gitu Pak, tangannya kebakar. Oke, paham ya? Perhatikan. Yang satu jempolnya di depan seperti ini, dinaikkan ke atas, diputar. Aman. Seperti ini caranya. Terus yang kedua, cara bawanya ke tempat kebakaran. Oke, pertama harus ditutupin dulu pakai air kan? Oke, setelah ditutupin pakai air, jangan sekali-kali diperas. Kebakaran nyuci Pak. Nah, pokoknya jangan diperas, langsung aja kotos-kotos sebutan dengan gitu ya. Dibawa ke tempat kebakaran. Caranya bagian yang bawahnya nyamping seperti yuyu. Nah, yuyu kan begitu Pak. Miring seperti itu. Jangan seperti ini. Nah, ke depan begini jangan. Nanti ketika sampai di tempat kebakaran baru ke depan seperti ini. Tapi kalau belum sampai tempat jangan seperti ini. Takutnya apa? Ada bangku jatuh. Repot lagi. Kayak seperti itu. Pertama kali nyamplungin di bak baru seperti itu. Sampai ke tempat kebakaran jaraknya 2 sampai 3 meter persiapan. Persiapan, maju itunya ditutup ke depan. Tahu cara arah anginnya. Tapi kalau di dalam rumah nggak ada angin. Saya yakin nggak ada angin. Posisinya apinya ke atas semua, karena di ruangan tertutup. Kalau ruangan terbuka, dia polanya bisa ada arah anginnya. Kalau untuk menentukan arah angin itu dari mana? Dari jilatannya. Kalau jilatannya ke sana, kita di belakangnya. Kalau jilatannya ke sini, kita di belakang. Paham ya? Paham. Nanti saya lihatin. Oke, setelah itu sampai di depan. Nah, pastikan jaraknya. Maju pelan-pelan. Cara-caranya kuda-kuda. Satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Jangan kuda-kuda seperti ini. Ini kuda-kuda apa Pak? Jamban. Iya. Oke, seperti itu. Maju ke depan, ditempel. Ini jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah seperti ini, nggak akan utuh. Tapi kalau terlalu tinggi,
nggak akan nyampe. Bisa sininya Bakar. lewat. Kelewat. Tapi sedang saja ya Mas. Sedikit sampai dorong pelan. Terus yang selanjutnya, jangan diintip. Setelah sampai di depan sudah pasti jangan dilihat. Apinya akan menjilat. Nanti saya kasih tahu prakteknya ya. Apinya akan menjilat. Tapi seperti ini langsung tutup. Kurang. Campur air. Habis. Oke, seperti ini. Pertama adalah cabut regu. Duduk seperti ini, cabut dari sana. Paham? Tinggal apanya? Gorengan. Nah, jangan sekali-kali di Ras. siram. Oh, Jangan pakai air. Jadinya begini, Pak. Gayung. Pinjem gayung. Nah, pokoknya kalau disiram pakai air dia buncat, Pak, kemana-mana. Karena ini minyak, ya. Di situ ambil, tutup. Jalannya nyamping. Setelah sampai di depan, tutup, tapi jangan diintip. Apinya ikut, Pak. Kalau apinya besar dia ngikut. Dorong pelan. Mati dah. Lalu di bagian dalam. Warnanya apa? Putih. Kalau sudah putih-putih berarti sudah Mati. Ayo. Oke, habis itu ambil lagi, Pak, sininya. Seperti ini. Mundur ke Paham? Nah, copot. Nah, habis itu ambil. Udah, taruh aja geletakin. Taruhnya udah. Kadung. Berarti nggak panik ini, paling cepat. Nah, cari yang aman. Itu nggak aman itu. Tadi posisi jempol di mana? Di depan. Woi, nah. Lihat cara apinya, jilatannya kemana dia? Kalau jilatannya ke sana, Bapak jilatannya kemana? Ke sana. Berlawanan lah ya. Tangan lurus. Udah. Jangan diintip. Jangan intip. Botol bisikan. Ya, jangan di dalamnya aja, Pak. Perinya panas. Sininya. Kalau bau gas, yang dilakukan apa aja? Pertama, Buka regulator. Jangan yang listrik biar nyala. Yang mati biar mati. listrik yang sudah mati biarkan mati, listrik yang sudah nyala biarkan nyala. Yang kedua, cabut regulator. Yang ketiga, buka pintu, buka ya. Ada pertanyaan, Pak, saya kan rumahnya kan nggak ada jendelanya, bagaimana, Pak? Buka pintunya. Terus yang keempat, Sirkulasi udara. bawa ke Keluar. Yang kelima, Kipas. aman ya? Oke, sekarang nggak saya ini. Coba yang pertama. Listrik yang mati biar mati, yang hidup biar hidup. Kedua, Dua. regulator. Cabut regulator, Tiga. buka jendela atau pintu, Empat. bawa keluar. Yang kelima. Kipas. Aman ya? Nah, tepuk tangan dong. Ya. Iya, betul. Itu apa harus nunggu gas habis baru bisa pakai? Enggak, jangan tak kemana-mana. Oh gitu Mas. ya? Oke, saya kasih tahu prakteknya. Makasih ya, Pak ya. Enggak berat warga seneng nih Pak. Dia dong. Dia dagang gas masalahnya. Pantesan. Nah, apa-apa duit saya mah. Enggak. Aduk. Nyala. Betul. Caranya bagaimana? Ya. Saya nggak akan bakar, Pak. Nggak akan saya praktekkan pakai api. Kenapa, Pak? Sayang, Pak. Sayang. Iya, Pak, bakar. Betul ya, Mas ya? Sayang ininya. Kebakar saya beli lagi. Nih, ketika ada hal seperti itu, yang dilakukan adalah yang pertama, sama, Pak. Ambil handuk basah dicelupin. Posisinya pun sama. Tapi posisinya tadi seperti ini, tapi ini posisinya melebar seperti ini. Cara megangnya sama seperti ini. Lah sampai di depan, langsung buru-buru, Pak. Pegang. 1, 2, 3. Tutup. Ujungnya tutup, pinggirnya tutup seperti ini. Baru yang sebelah tangan seperti ini, rogoh buat buka regulator. Copot. Kan mati. Ya. Bisa?
Iya. Pasti ragu-ragu ya kan. Kalau ada yang mau punya, ada yang punya berani, itunya saya nggak apa-apa saya praktekin. Tapi saya terus terang Pak, kalau itu terbakar itunya pasti basah apa? Meleleh, Pak. Bakar, meleleh. Sayang. Oke, paham ya? Paham. Caranya seperti itu. Kan nyala di situ kan? Nggak mungkin jual situ nggak. Ya kan pasti nyala seperti itu biasa kan? Langsung saja Pak. 1, 2, cepat Pak. 3. Anduk ditutup seperti ini, anduk basah ditutup seperti ini fungsinya buat mengurangi oksigen. Maksudnya jangan sampai ada udara yang masuk menyebabkan penyalahan. Api itu terdiri dari 3 unsur Pak. Yang pertama oksigen, panas dan kimianya. Ini oksigennya kita hilangkan. Oke, seperti ini hilangkan baru cabut regulator. Paham? Paham Pak? Paham Mas, ya? paham. Ya, si dianduk banyak di rumah. Ada lagi? Pemadam kebakaran itu nggak hanya memadamkan api Pak, tapi sifatnya penyelamatan. Nomenklaturnya namanya sudah jelas, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Menanggulangi kebakaran dan juga melakukan penyelamatan. Penyelamatan macam-macam ya Pak. Manggil Pak ini. 1 untuk kegiatan seperti hewan liar apa aja? Ular, tawon. Ya, macam-macam. Tawon Vespa ya Pak? Iya, dan sebagainya. Beritahu kami aja. Terus ada juga Pak penyelamatan Pak, cincin. Biasa itu Bapak. Kawin nggak bisa dibuka. Ya, gitu. Banyak Pak kita kasus Pak, kasus banyak Pak. Waktu itu pernah saya alami kejadian anak kecil Pak umur 1 tahun kakinya masuk ke dalam kloset Pak. Kloset yang buangan air tuh Pak. Buangan air tahu Bapak? Yang buangan air kamar mandi. Iya. Masuk ke dalam situ. Masuk ke dalam situ sama orang tuanya dipaksa nggak bisa sampai jebol tuh itunya. Yang mangkok besinya itu Pak, jebol, berdarah Pak kakinya sini, dijahit 7 jahitan atau 5 jahitan. Setelah itu lari ke rumah sakit menyarankan untuk dilakukan pemotongan oleh pemadam. Kita lakukan itu juga. Oh, berarti besinya masih nempel di Iya, dia nggak akan bisa keluar, saya juga bingung gimana caranya. Akhirnya saya potong Pak tuh, anak kecil 1 tahun. Pak nanya Pak. Iya. Misalnya ada satu warga kebakaran dan kemudian memanggil pemadam kebakaran lewat 112, terus kemudian terjadi kebakaran sampai sudah dituntaskan oleh kebakaran, apakah Oleh kena pemadam. cas? Dikenain biaya nggak warga tersebut? Takutnya nanti warga itu berpikiran seperti itu, nggak mau manggil pemadam. Oke Pak. Saya kasih tahu, segala bentuk pelayanan pemadam kebakaran sifatnya gratis, 0 rupiah. Kenapa? Bapak semua udah bayar pajak. Itu Pak yang buat gaji kita. Cuma kita minta responnya Pak. Ketika ada kebakaran langsung, jangan sampai nunggu besar baru telepon kita. Telepon aja kecil mati sampai, alhamdulillah Pak. Berarti tanggap darurat warga tersebut bagus, responnya bagus, baik. Ya, pokoknya segala bentuk apa-apa boleh Pak telepon ke pemadam. Ya, sekarang ada, ini evakuasi apa gitu kan, kucing apa bagaimana. Orang juga bisa evakuasi orang naik tono atas tuh. Paling kita suruh turun, suruh ngopi bareng. Sore ada yang naik. Iya. Oke, begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Memberikan materi terkait dengan pemadam kebakaran, pemadaman tradisional. Karena dari awal sudah dikupas semuanya Pak. Saya hanya kebagian sedikit saja Pak. Udah dikupas semua. Tinggal kita pemadaman modern. Ya Pak. Ada yang tahu ini namanya apa Pak? Kita bisa langsung aja Pak. Kapar itu Alat pemadam kebakaran. alat pemadam api ringan. Biasanya Bapak menemukan ini di Pom bensin. betul, pom bensin, rumah sakit, di mall juga. Saya yakin Bapak-bapak di rumah tidak semuanya punya. Nah, tapi tadi saya apresiasi dengan pengurus baik Pak LMK atau RW 2. Beliau mempunyai program yang bagus Pak. Mudah-mudahan ke depan kita support terkait dengan pengadaan APAR buat warga. Namanya pemadam mandiri. Apresiasi buat pengurus semuanya. Apresiasi aplaus buat mereka ya. APAR ada jenis macamnya Pak. Kita yang ada di sini adalah tipe A, B, dan C. A tadi diterangkan oleh Pak Ridwan apa Pak? Hanya mengulas sedikit? Iya, benda padat selain besi. B, cair. Dan C,
Listrik, betul. Nah kalau gas sendiri ikut bagi Cair. Iya betul, berarti kelompok C ya Pak ya. Ada lagi satu Pak, itu yang jarang, biasanya ada di pabrik industri, namanya tipe D, logam, kebakar daripada logam. Oke ya Pak, apar pun ada banyak jenisnya. Yang ada di sini yang 3 kilo, ada 3, 6, 9, dan 12. Selain ini lagi ada yang gede Pak, ada yang 16 ke atas, yang biasa Bapak temui di SPBU atau pom bensin. Yaitu namanya APAB, alat pemadam api Besar. berat ataupun alat pemadam api beroda. Sama aja Pak, tapi fungsinya sama ya Pak. Kita bisa langsung mempraktekannya Pak ya. Cara-cara penggunaan APAR. Yang pertama Pak, lihat cek fisik terlebih dahulu ya. Biasanya Bapak bisa melihat apabila fisiknya, catnya karat, labelnya nggak jelas, ini dilengkapi oleh label masa kadaluarsa. Di sini ada tertera 2023 dan 2025. Berarti maksimal APAR digunakan berapa tahun Pak? Sampai 2 tahun. Itu maksimal. Tapi kalau di industri kita dorong supaya setahun sekali. Karena bukan apa-apa, industri kan lebih besar kerugiannya. Beda kalau di perumahan ataupun di pemukiman warga. Untuk pemeliharaan, untuk penempatan APAR, kalau dari bawah kita kasih selah Pak 25 ataupun 30 cm dari bawah. Karena kenapa demikian? Ketendang-tendang. Betul, ini bedaknya supaya tidak memuai atau membeku. Karena ini isinya powder ataupun bubuk, ya. Untuk memeliharanya bisa mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali di samping begini Pak. Nggak harus digocek Pak, kalau digocek repot Pak. Nah, dibolak-balik seperti ini dan dijemur 5 sampai 10 menit, ya mungkin 3 bulan sekali. Karena ini alatnya harus apa namanya, perawatan. Oke. Untuk penggunaan awal kita tarik pin. Di sini ada pin ya Pak. Cara pemegangannya seperti ini Pak. Bukan seperti ini. Kalau ini kita tarik nggak bakal bisa ketarik karena kekunci. Ada 2 cara. Leher kita kasih jarak 1 meter. Karena pernah kejadian Pak kayak gini terlalu dekat, dia dicabut, sininya mental. Karena ini ya isinya O2 atau angin ya. Angin yang bertekanan. Kita tarik pin terlebih dahulu. Tarik, kita seolah-olah ya. Tarik pin, kita arahkan ke atas. Tujuan sekali untuk memastikan bahwa alat ini berfungsi. Ya Pak ya. Baru kita lari ke TKP, arahkan dan sapukan. Ada yang ingat tadi ada berapa langkah Pak? Tarik pin pengaman. Yang berikutnya tes tekanan. Yang berikutnya lagi yang ketiga ya kasih jarak 3 sampai 4 meter, sapukan dan semprot. Ingat tidak boleh dikredit Pak. Dikredit, kalau dikredit kayak tadi apinya masih ada betul. Ini kita semprot saja langsung ya Pak. Mungkin bisa diperhatikan. Arah angin baik tradisional ataupun modern ya, kita memakai arah angin, jangan melawan arah angin karena kita ini menggunakan bedak. Kalau melawan arah angin bisa kena wajah kita. Kasih jarak 3 sampai 4 meter. Yang pertama tarik pin pengaman. Kita tarik pin pengaman, kasih jarak 1 lengan ataupun 1 meter untuk aman. Tarik kita sekali. Tuh, berarti berfungsi, kita semprot. Membelakangi arah angin, jangan dikredit. Nah ini aman. 3-4 meter. Kita semprot ya Pak. Aplaus dong Pak. Simpel. Paling simpel adalah menggunakan pemadaman modern. Hanya itu saja Pak. Bisa dipraktekkan. Yang lain dulu. 1, semprotkan. Pastikan bahwa alat berfungsi. Ya. 3-4 meter. Belakangi arah angin. 3-4 meter. Lagi. Terus. Nanti kurang maju Pak.
Wah, RT gagal. Habis, benar. Ingat, berarti Pak Joko kurang paten di mall ataupun di rumah sakit. Kenapa demikian? Karena untuk mengetahui teman-teman yang lain apabila ada tim yang lain baru datang, oh berarti apar sini udah habis gitu. Berarti disingkirkan. Yang lain silakan. Ayo Pak, pada prinsipnya prakteknya sama Pak. Mati ono. Matikan topi dahulu Pak. Berarti Pak Joko lagi. Silakan Pak Joko. Nyiksa kita RT ya. Kan RT panutan Pak. Nunggu RT mati dulu nih. Jangan. Apinya. Semprotkan dulu Pak. Takutnya nggak ber. Sekali aja sekali. Nah udah, yuk. Ayo Pak Joko, cukup Pak Joko. Semprotkan. Jangan dikredit. Ya cukup. Kapil Itu baru tuh. kecil sekali. Ya. 3-4 meter kasih jarak. Ya cukup. Ke bawah Pak. Ya cukup. Ya plus. Dari sini Pak, dari sini. Nah, sini Pak. Membelakangi arah angin. Jangan lawan arah angin. Kelihatan seperti apa jilatan apinya. Sini Pak, sini Pak. Ya semprot Pak. Semprot. Takut. Tes tekanan. Ya. Tes tekanan. Atas ke atas. Iya, arahkan ke atas, jangan kemasikannya. Arahkan ke atas Pak, sembarangan yang penting aman. Kecil sekali, ya ada cukup. Ayo Pak, iya Pak, udah. Iya betul Pak. Lupa ada di belakang arahkan. Ya cukup, semprot Pak, semprot. Arahkan. Lagi. Jangan dikredit, ini salah satu dikredit. Langsung, habisin langsung. Lagi. Sampai mati. Habisin sampai mati, sampai apinya mati. Oke, cukup. Tes tekanan, semprotkan. Ya, tes tekanan terlebih dahulu. Dikatasin. Sekali aja. Wah. Ya, yuk. Terus. 3-4 meter membelakangi arah angin. Semprotkan, jangan dikredit, jangan lihat tadi. Maju lagi. Tahan, cukup. Semprot langsung. Habisin, nggak apa-apa, habisin lagi. Habisin. Pakai pati tekun. Nggak habis. Nah, cukup. Nakanya kurang kencang. Masih. Semprot lagi. Aja. Yuk. Kurang kencang nakanya. Makanya kurang kenceng Pak. Biasa pelan-pelan dia. Obatnya kurang bagus. Kita kasih satunya, tarik pin pengaman, kecil sekali, baru kita semprotkan. Ya, tarik pengaman, kencang Pak. Ya. Salangnya angkat. Masalahnya, kecil sekali, jos gitu ya. Udah. Maju. Wah, kenapa ya? Ya udah Pak. Arahkan. Pegangannya Pak. Pegangnya ujung. Pegangnya ujung. Iya. Maju lagi Pak. Lagi. Maju. Bapak maju. Udah cukup. Yuk. Wah, Mas Dika, cukup Mas Dika. Ngerjain payah. Jangan Pak, apalagi masih banyak Pak. Ya, cukup. Ayo Pak ya. Semangat Pak ya. Karena benar Pak, kita hanya melihat, hanya ngamati. Oh iya. Tapi dengan cara melaksanakan terlebih dahulu beda Pak. Karena adrenalin kita di situ dipasu. Ayo Pak Yan. Posisi nyaman sampean. Enggak ada aturan, tapi posisi nyaman sampean. Kalau terlalu ke atas pasti pegel ini ya kan Pak. Ini karena media tongnya rada tinggi. Berarti Bapak menyesuaikan. Jangan dikredit. Maju. Cukup? Ya cukup, di situ aja semprot. Habiskan Pak. Wah. Ini Pak LMK nih. Alat ini. Ayo, yang lain Pak, disambung Pak. Masih ada 5 silakan. PPSU silakan Mas. Silakan. Ayo LMK, jangan pakai tinggal. Posisi duduk Pak. Nah, Cara pegang. tarik pin pengaman. Nah, tarik nozzle. Gejol sekali. Nah, cukup. Yuk. Ayo Pak. Membelakangi angin Pak. Ya cukup. Semprotkan Pak. Jangan dikredit. Langsung. Terus. Ya terus. Cukup. Agak mati. Terus. Ya. Belum teruji lagi Pak.
Kecil sekali Pak, kecil sekali. Tarik nozzle dulu ke atas, sekali aja. Oke, ayo Pak, ayo Pak. Ini sampai 3 kali, 3 apar habis loh. Ayo Pak, ya cukup, semprotkan Pak. Ya, lagi Pak. Ya cukup, cukup Pak, jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Lagi Pak, lagi Pak, mundur lagi, mundur lagi. Dan saya, iya, coba Mas Ika, kawal Mas Ika. Tangan kanan kan. Membelakangi arah angin, di belakang 3, 1 sampai 4 meter. Cukup, cukup, cukup. Wah, akhirnya ketemu juga. Warnanya berubah tadi. Cakep. Lagi Pak, lagi Pak, lagi Pak. Bibirnya. Udah. Ada 3, 1, 4 meter. Cukup. Cakep. Kasih upload. Cukup. Udah cukup. Ayo Pak. Nah, tadi yang Pak Ridwan bilang seperti ini Pak, kelihatan banget Pak. Warnanya putih, berarti kalau udah putih udah mati. Ayo Pak, masih ada lagi 1 Pak. Oh silakan PPSU silakan. Ayo masih ada. Pada prinsipnya tahu ya Mas ya. Tarik pin pengaman, tes tekanan, langsung semprot. Awas sayang. Bedak. Membelakangi arah angin. Cakep. Memang alatnya yang ini cakep Pak. Kasih jarak dulu. Tarik pin pengaman. Ini ditarik sampai lepas. Setelah itu sebentar. Kejut sekali. Dipegang lehernya Ibu, lehernya. Gini. Ditarik. Bisa. Lagi, kurang kencang. Tarik lagi. Iya. Atas. Pegang ini. Ujungnya sana. Ya udah, yuk. Ayo Bu. Percaya diri Bu, pasti Ibu bisa. Ibu kan panutan, Ibu RT. Ya. Cukup aplaus untuk Bu RT. Mungkin ada lagi yang Nah, ya Pak. Ayo Pak Yan. Jangan dikredit. Iya, disapuin. Belakang arah angin, ya cukup. Bibirnya Pak, bibirnya. Lebih dekat saya Pak. Majuan nggak apa-apa. Cakep. Memang ini cakep Mas Dika. Ini cakep. Yo aplaus buat kita semua. Memadamkan api dari yang kecil sampai yang besar. Mudah-mudahan kerjasama kita ini akan berlanjut untuk pelayanan masyarakat di RT 9 khususnya di Lubang Buaya atau Cipayung mungkin pada umumnya. Saya sangat apresiasi atas kesediaan Pak Ridwan dan kawan-kawan hadir di lingkungan saya untuk ya sedikit membekalin warga saya untuk menghadapi bahaya kebakaran. Untuk ini Pak pengisian apar, emang kalau yang kemarin yang baru-baru ini kita belinya online. Untuk tabung nggak masalah ya Pak ya. Mungkin kualitas isi aja Pak yang beda ya. Ya mohon maaf nanti bisa kita kontak-kontak gimana bagusnya, apa kita lewat damkar apa kita langsung, jadi nanti kita koordinasi sama tim Pak. Terima kasih. Mungkin ada kurang pas atau kurang ini penyambutan kami juga mohon maaf Pak. Beginilah keadaan warga saya. Jadi saya juga berusaha untuk melayani warga saya dari segi sosial, keamanan, dan termasuk ini kebakaran. Mungkin nanti Bapak saya mohon jangan pulang dulu lagi dipesan nasi Pak. Karena kita nggak nyiapin masak, takutnya kalau masak nanti ibu-ibunya nggak pada mau kesini, sibuk masak katanya. Terima kasih Pak LMK atas dukungannya dalam kegiatan ini. Jadi sangat bermanfaat lah buat kita ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depan ya. Oh Pak Ketua kompak ya, belum disebut ya, marah ntar dia. Ya, makasih Pak kompak jauh-jauh dari ujung kulon ke sini.
Ya mudah-mudahan kerjasama kita berlanjut ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.